Shalom. Damai di hati. Sahabat doa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam cinta dan musafir berdoa 29 April 2023. Menjelang melakukan aktivitas kita hari ini. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Allah kita. Sambil bersyukur, kita kidulkan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kedua beda orang. Kasih-Mu buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Pujian syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat kasih karunia-Mu di sepanjang malam dan di pagi hari yang indah ini. Engkau berkenan mengumpulkan kami sahabat doa penginjilan dalam persekutuan yang beribadah di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau Tuhan Yesus mengurapi kami semua sahabat doa penginjilan dan semua peralatan yang kami gunakan, laptop, HP, jaringan internet, aliran listrik, musik, untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Jadilah kiranya ibadah musafir berdoa pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra Tunggalnya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengaku dosa kita dan kita berdoa juga penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, satu hal yang harus kita yakini bahwa sebagai manusia kita tidak pernah luput dari segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Sehingga kita rentan melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Allah izinkan kita dalam persekutuan sahabat doa penginjilan di pagi hari ini, mari dengan segala kerendahan hati
kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, ketika Engkau izinkan kami beribadah nyata-nyata di pagi hari ini bersama dengan keluarga besar sahabat doa penginjilan Jemaat Geni Musafir Pria. Kami mau datang lagi dengan segala kerendahan hati mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mengingat kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kami berkata bahwa kami tidak berdosa, maka sesungguhnya kami menipu diri kami sendiri dan kebenaran tidak akan ada di dalam kehidupan kami. Tetapi jika kami berkata bahwa kami berbuat dosa, itu berarti kami jujur di hadapan Tuhan. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Maka di sanalah kami akan menikmati janji anugerah keselamatan yang daripadamu. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau mengaku dosa kami. Karena tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Maka pasti Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau sendirilah yang akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu, mengampuni kami dari segala dosa kami, dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Olehnya, ya Tuhan, dengarkan pengakuan kami. Dengarkan tekad dan komitmen kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami dan yang senantiasa akan berbelas kasihan dengan kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Layaklah Dia dipuji dan disembah oleh segenap ciptaannya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat doa penginjilan, saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kita menyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Tiada berubah.
videonya video yang pasti Bapak Firman Tuhan dan Tuhan berkati untuk firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dan di pagi ini Tuhan, Engkau memanggil kami dalam persekutuan ini. Sahabat doa penginjilan musafir kelihatan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Kami rindu sabda-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi kami sekalian dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan maksud dan kebenaran firman-Mu. Kami rindu semua kami diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Mari kita baca Alkitab. Baca firman Tuhan sesuai dengan bacaan di tema minggu ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 29. Bacaan firman Tuhan ini dengan dua perikop, yaitu yang pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu ini, itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid yang berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia,
Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Sahabat doa penginjilan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema pembacaan kita di pagi hari ini yang merupakan tema sepanjang minggu yang berjalan dan kita akan akhiri saat ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan ini juga merupakan tema di renungan harian keluarga untuk hari Sabtu saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat dan percaya adalah merupakan satu hal yang biasa. Tetapi yang luar biasa adalah tidak melihat namun percaya. Dan Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 29 yang merupakan bacaan kita saat ini, yang sebagaimana telah kita baca itu terdiri dari dua perikop, yaitu yang pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dalam perikop yang pertama, ketika Yesus menampakkan diri, sekalipun di tengah-tengah perasaan takut, perasaan cemas, akan diketahui oleh orang Yahudi, seakan-akan selalu dibayang-bayangi oleh orang Yahudi, sehingga mereka dalam terkumpul dari setempat yang tertutup, terkunci, rumah yang terkunci. Ternyata murid-murid Yesus, 10 murid yang tidak termasuk Thomas, yang adalah tinggal 11 murid dan Thomas tidak ada di situ, bersuka cita karena melihat Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka yang tadinya merasa ketakutan dalam suasana rumah yang tertutup, terkunci, menjadi bersuka cita karena berjumpa dengan Yesus. Merasa bersuka cita atas kehadiran Yesus, sapaan Yesus di tengah-tengah mereka dengan kata, damai sejahtera bagi kamu. Sehingga murid-murid bersuka cita. Sebagaimana terbaca di ayat yang ke-20. Sikap bersuka cita dari murid-murid ini menunjukkan bahwa ke-10 murid yang terkumpul pada waktu itu percaya akan kehadiran dan kebangkitan Yesus. Namun sikap ini berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Thomas. Sebagaimana bacaan kita di bacaan selanjutnya. Yaitu ketika murid-murid yang lain berjumpa dengan Thomas dan mengatakan kepadanya bahwa kami telah melihat Tuhan, seperti ada dalam ayat yang ke-25. Thomas malahan menyatakan kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan sebelum mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Thomas memang seorang murid yang tidak mudah percaya. Ia tidak mudah percaya begitu saja. Karena Thomas memang itu adalah seorang murid yang rasional. Ia kritis terhadap apa yang ia percaya. Dan ia menuntut bukti untuk dapat mempercayai apa yang disampaikan dan dikatakan oleh rekan-rekannya, murid-muridnya. Walaupun pada akhirnya Thomas juga mengakui akan Yesus yang bangkit ketika ia menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebagaimana kita baca dalam ayat yang ke-28. Namun pernyataan Thomas ini muncul sesudah Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Sebagaimana dalam bacaan di ayat yang ke-27. Ini menunjukkan bahwa Thomas nanti percaya ketika sudah melihat dan sudah ada bukti. Walaupun dalam bacaan yang kita baca tidak ada dalam bacaan yang mengatakan bahwa Thomas melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Cucukkan jarimu ke tangan ini dan cucukkan tanganmu ke lambung itu. Tapi ketika Yesus berkata demikian, barulah Thomas percaya. Penegasan ini terlihat dalam perkataan Yesus pada ayat yang ke-29a. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Jadi Thomas ketika dia melihat Yesus dan Yesus berkata, barulah Thomas percaya. Dan sikap Thomas ini sering terjadi dalam kehidupan kita, bahkan mungkin sering terjadi di diri pribadi kita masing-masing. Kita tidak mudah percaya, bahkan kita mungkin bersikap ragu-ragu akan sesuatu yang tidak masuk akal pikiran kita, termasuk peristiwa kebangkitan Yesus ini. Sekalipun dalam kehidupan kita mempercayai dan kita sudah menjadi Kristen, ada kalanya ketika kita berhadapan dengan hal-hal seperti persoalan dan permasalahan, sering kita menuntut bukti seperti Thomas. Sering menuntut bukti dan tertutup hati untuk menerima sapaan Allah dalam berbagai pengalaman dan peristiwa dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang ada kalanya menghambat kita, sehingga kita menjadi tidak, seakan-akan tidak percaya, atau kita ragu-ragu, yaitu ketika kita dihadapi dengan persoalan. Entah persoalan itu persoalan masalah kesehatan, ketika kita sakit, selama minum obat, belum juga sembuh-sembuh, sudah berdoa-berdoa, belum ada kesembuhan. Sehingga kita hanya ragu akan kehadiran Tuhan bagi kita. Kesulitan hidup ataupun pergumulan seakan-akan tidak dapat diatasi. Dan ketika kesulitan hidup dan persoalan seakan-akan tidak dapat diatasi, muncul sikap kita yang meragukan kehadiran Yesus. Pada bagian akhir di bacaan kita saat ini, yaitu di ayat 29b, Yesus berkata,
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Yesus ini tidak hanya tertuju kepada Thomas, tetapi tertuju juga kepada kita yang saat ini berada di masa di mana kita tidak pernah berada secara nyata atau bertemu langsung dengan Tuhan dengan Yesus. Sedangkan Thomas yang hari-hari bersama-sama Yesus itu pun bersikap seperti itu. Ada kalanya juga kita dengan keadaan ini kita bersikap seperti Thomas. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kata berbahagia ini berasal dari kata Yunani makarios yang berarti diberkati, berbahagia, beruntung. Dan kata ini tidak dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan tertentu. Tetapi sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa ketika kita dalam kondisi tertentu, dalam kondisi menghadapi pergumulan, sering kita meragukan. Oleh karena itu, panggilan kita ketika kita membaca firman ini, yaitu kita tetap teguh, kita meyakini bahwa betul-betul Kristus telah bangkit. Kita berbahagia dengan keadaan yang baik ataupun tidak baik. Kita berbahagia dalam keadaan sehat ataupun sakit. Berkecukupan ataupun dalam keadaan berkekurangan. Karena ada saat-saatnya tertentu kita kemungkinan dari sisi ekonomi, walaupun kita kelihatan cukup, tapi ada saat-saat tertentu kita mengalami kesulitan. Dengan kata lain, berbahagia dalam segala keadaan. Melalui bacaan ini, kita diajak untuk tetap terus percaya bahwa Kristus telah bangkit dan Kristus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalaupun persoalan, kelemahan, kesulitan hidup, tantangan selalu ada dan menjadi pergumulan dalam hidup kita, maka kebahagiaan sejati adalah ketika kita mengalami kehadiran Yesus dan tetap kita rasakan dalam keadaan apapun seperti yang dikatakan tadi. Bahkan ketika situasi seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, karena kita tidak melihat kehadirannya. Mungkin situasi ini terjadi karena sesungguhnya justru mungkin kita yang meninggalkan Dia. Tetapi kita seakan-akan merasa seperti kita ditinggalkan oleh Yesus atau ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menolong kita mengikuti segala keadaan hidup. Karena itu kita patut berbahagia dan bersukacita selalu. Kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk percaya sungguh-sungguh kepadanya, asalkan kita tetap selalu bersama-sama dengan Dia. Dan kita hendaknya mempercayakan hidup kita dalam kuasa kasih-Nya sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa aku percaya dan aku mempercayakan hidupku kepada Allah. Amin. Sahabat dalam penginjilan, mari sama-sama setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ku bawa hidupku sekarang sambil kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam
Ku bawa hidupku. Di mesbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapannya, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di kesempatan ini untuk menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Roh-Mu menuntun kami. Kami berdoa BPMJ, para pendeta, pelayan khusus, pelayan jemaat, serta semua perangkat pelayanan di tingkat jemaat dan di kolom 1 sampai kolom 29. Tuhan beri kami hati yang tulus murni melayani jemaat tanpa persungutan dan memiliki karakter serta pikiran Kristus untuk menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Beri kesatuan hati, kompak, dan kesatuan hati dan jiwa, sepikir saling menopang di setiap program pelayanan Komisi Bipra, Komisi Kerja, dan UPK Bipra. Bapa Surgawi, dijauhkanlah kiranya dari segala bentuk perpecahan, iri hati, dengki, dan saling menonjolkan kekuatan dan kelebihan masing-masing, namun diberi hati hamba untuk saling melayani satu sama lain. Bapa, kami berdoa untuk program-program kerja pelayanan, komisi-komisi kerja, panitia HRG, dan perangkat pelayanan lainnya, serta program kerja yang belum sama sekali dilaksanakan sejak awal periode pelayanan. Pelayanan tingkat jemaat dan kolom, dengan segala dinamika pelayanan yang ada, baik di antara sesama pelayan khusus dan anggota jemaat. Di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi anggota jemaat yang dalam gumul sakit dan sementara dirawat di rumah sakit dan ataupun yang dirawat di rumah. Tuhan memberkati makanan, minuman yang dikonsumsi ataupun alat-alat yang digunakan sehingga mendapatkan pemulihan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan kematian Tuhan Yesus dikayu salib, dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Mereka-mereka yang dapat kami sebutkan namanya maupun yang akan disebutkan namanya, di antara lain, pertama, kolom 1, Ibu Wawor Mayangkai, remaja Salonita Paat, Ibu Yuliana Sualwani di Rumah Sakit Kando, Ibu Armi Dapa Kamaliran. Kolom 2,
Saudara Briliano Eman, Ibu Teli Siagian proses pemulihan, Saudara Gloria Potu di Rumah Sakit Sentra Medika, Saudara Farhan Reza sementara rawat jalan. Kolom 7, Bapak Densi Sumerar, Ibu Emma Momongan Pandil. Kolom 15, Ibu V Sonat Manumpil, Ibu Lince Tumimomor Sigaraki. Kolom 16, Ibu Ate Logor Manunggal, pemulihan cedera. Saudari Yeni Pauran, pemulihan kesehatan. Kolom 17, Ibu Karilepi Anogiling. Kolom 10, Bapak Petrus Welong. Kolom 18, Ibu Astrid Rungkat dalam pemulihan. Kolom 21, Bapak Fred Sengke, proses pemulihan. Kolom 24, Bapak Roni Sumanti, hemodialisis. Kolom 24, kolom 28, Bapak Vino Tombeng dalam pemulihan. Bapak Fani Rantung dalam pemulihan. Bapak Abede Ratu dalam masa pemulihan. Kolom 29, Ibu Since Mande Tunda, orang tua keluarga Nendur Mandi. Ibu Palit Caloan, orang tua keluarga Poli Palit, proses pemulihan. Dan Bapak Rampon, keluarga Rampon Tumiwan, di Rumah Sakit Kando. Bapak, kami mohon oleh kasih dan anugerah-Mu, jamahlah semuanya dengan tangan-Mu yang berubah paku, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sembuhkan saudara-saudara kekasih kami yang untuk mengalami mujizat-Mu, pulihkanlah baik sakit penyakit fisik, mental, spiritual. Tuhan Yesus memberkati para dokter, para medis yang menangani, juga makanan, minuman, obat-obatan, serta peralatan medis. Memberkati keluarga agar senantiasa lebih dekat kepada Tuhan, melayani dengan penuh kasih. Bapak, kami berdoa untuk jemaat yang berbeban berat, dengan berbagai pergumulan hidup, keluarga yang tidak harmonis antara suami istri, anak-anak dan orang tua, seisi rumah tangga, bahkan pun hubungan dengan tetangga ataupun sesama jemaat atau dengan Persius. Kiranya kasih Kristus menjamah mereka secara pribadi, ada pertobatan dan pemulihan, dan dapat hidup rukun dan damai sejahtera. Bapa, memberkati perekonomian keluarga, memberkati usaha kerja, yang tidak ada pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan, beri roh kerajinan bekerja, tidak malas dan senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Memberkati pendidikan Kristen dalam keluarga, memberkati anak cucu dalam pendidikan tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, agar anak-anak ataupun cucu diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati masa depan anak-anak cucu kami, baik dalam studi dan dalam pergaulan. Beri kelepasan dan pemulihan bagi jemaat yang terikat dengan narkoba, minuman keras, perselingkuhan, persinahan, seks bebas, LGBT, korupsi dan tidak kejahatan, penipuan, berbagai modus dan berbagai kejahatan. Jamahlah dan selamatkanlah mereka.
Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak yang datang dari luar Manado untuk bekerja, bersekolah, tinggal di tempat-tempat kos, supaya mereka juga rajin beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kiranya memberkati bangsa Indonesia tercinta, agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap satu. Jauhkanlah dari perpecahan hidup rukun dan damai. Dijauhkan dari segala tindak kejahatan. Jauhkan dari berbagai bentuk terorisme, bencana alam, dan penyakit sampah. Kami dari tingkat pusat sampai di daerah, kota, kabupaten, dan kecamatan, kelurahan, serta lingkungan. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, khusus pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Olip Dondo Kambeng, dan Wakil Gubernur Stephen Kando, dan seluruh jajarannya, dan Wali Kota Manado Andre Ango, dan Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Sualang, dan seluruh jajaran mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Yesus Kristus, Kepala Gereja, satukanlah kami di tengah-tengah keberadaan hidup kami, persekutuan kami, gereja-Mu yang ada di dunia untuk menerangi kegelapan dunia ini. Berkatilah pekabaran Injil-Mu di seluruh dunia, baik lewat media elektronik, media sosial. Kami berdoa, para penginjil-Mu yang ada di ladang misi, kiranya Tuhan menyertai mereka, sehingga Injil dapat disebarkan, dapat diberitakan sampai ke ujung bumi, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mendengarkan. Sahabat doa penginjilan, mari kita bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang sedang bersuka cita di hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam studi, bersyukur atas kesembuhan dari sakit yang Tuhan anugerahkan, dan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan beri. Kiranya Bapa Sorgawi menguduskan dan memberkati atas segala syukur dan sukacita di dalam nama-Mu saja, dan Engkau yang akan dimuliakan. Bapa, kami berdoa bagi para orang tua lanjut usia, kiranya di usia emas ini tetap hidup di dalam Tuhan. Tuhan anugerahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan, tetap menjadi saksi-Mu, jadi teladan bagi generasi penerus gereja. Di dalam nama Yesus, Bapa, kami berdoa untuk generasi muda, masa depan gereja dan masa depan bangsa. Kecil, remaja, dan pemuda, kiranya mereka sejak dini hidup di dalam Tuhan. Jauhkan pergaulan buruk, seks bebas, narkotika, minuman keras, dan perbuatan
perbuatan jahat ya Tuhan. Kiranya anak cucu kami rajin ibadah dan kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, berdoa kami untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan usaha kerja dari seluruh pelayan-Mu yang Tuhan pakai pada pagi hari ini dalam ibadah musafir berdoa. Bagi Kadim, Penatua Dr. Revo Tampi, MC Diaken Dr. Grace Masundaring Langit, Ketua PKB Bapak Medi Ugui, Ketua WKI Bapak Ibu Maya Tarore Talopot, dan juga Ibu Pendeta Dr. Inekes Sandak Tumbuhan, tim doa, Ibu Since Rungkat Pinati, Ibu Anege Tarore Kanter, Ibu Sanja Ugui Kere, juga host yang sudah membantu pula dalam pelayanan pagi hari ini, Penatua Marni Pandelaki, juga penyelenggara KPDP, dan seluruh tim doa musafir beserta yang kekasih, seluruh sahabat doa penginjilan dari kolom 1 sampai 29 yang sudah ambil bagian dalam ini, juga bagi yang baru kali ini, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya, agar di musafir berdoa Sabtu depan kita akan berjumpa kembali dalam keadaan selamat, sejahtera, sehat, sentosa. Mari sahabat doa penginjilan kita ucapkan bersama-sama doa agung. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat doa penginjilan yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita menutup ibadah musafir berdoa pada pagi hari ini. Mari kita puji Tuhan dengan kidung yang berkata, tak usah kau takut, dan apa yang selanjutnya. Diundang dengan kasih Pak Pendeta Sergi Saromsyo untuk menutup, memberikan berkat dan pemutusan pada pagi hari ini. Tak usah kau takut. Yesus peliharaku, tak usah susah, Roh Kudus hiburku, tak usah cemas dan memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah besar, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
terimalah berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita. Sahabat doa penginjilan, sahabat doa musafir, ibadah musafir berdoa pagi hari ini telah selesai, dan sebelum kami serahkan kepada pimpinan KPDP, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat doa penginjilan musafir atas kebersamaan dalam pelayanan ibadah musafir berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian, para pendeta yang hadir, penatua, dan diaken, Ipra, serta seluruh tim doa dari kolom 1 sampai dengan 29. Sekali lagi, banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Izinkan kami memperkenalkan diri, dan sesudah itu kami akan memuji Tuhan bersama. Sebagai kadium pagi hari ini, yaitu Bapak Penatua Dr. Revo Tampi dan Ketua PKB, ya silakan berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama setelah ini. Ada memberikan tangan tapi di layar sepertinya tidak terlihat Bapak Penatua. Ya, ini Bapak Penatua Dr. Revo Tampi sudah mungkin Bapak Penatua terlihat lagi. Ya, dan juga hadir pagi hari ini juga bersama kita, yaitu Pak Medi Ugus selaku Ketua PKB Kolom 18 dan Ketua WKI Ibu Maya Taroreta Lopot. Tapi ada yang belum kenal ya. Tadi kenal, tadi sayang. Kemudian juga pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita, kami adalah keluarga, katanya keluarga cendana, keluarga Tuhan ya, di mana kami ada berdomisili ketua jemaat dan juga pendeta pelayanan. Tadi sudah bersama-sama, siapa yang tidak kenal ya, Bapak Pendeta Silvi Saronsyo, ya shalom Bapak Pendeta, ya Ibu Pendeta Dr. Lineke, shalom, dan juga bersama suami tercinta Bapak Fendi, ya Bapak Fendi Sandang, ya mungkin banyak yang belum kenal. Kalau Ibu Pendeta Dr. Lineke sudah dikenal, Bapak Fendi belum ada, mungkin yang belum kenal. Kemudian bersama juga dengan tim doa kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Since Rungkat Pinatic. Ibu Since ya berdiri di layar, mungkin sudah sering mendengar tim doa tapi nama-nama ini, tetapi lupa ingat wajah-wajah para lansia kita, tapi luar biasa, sahabat doa tidak terlihat lagi. Ya, orang tua dari Pendeta Lucy Rungkat dan juga Pendeta Arthur masih. Ya, ini Ibu Since Rungkat Pinatic bersama juga ada Ibu Anneke Tarore Kanter. Ibu Anneke, ya kalau ini pasti sudah dikenal karena juga adalah Penatua WKI, ya Ketua Penatua WKI. Dan juga ada Ibu Sance Bui Kire. Kalau sahabat doa belum kenal, mungkin belum pernah berdoa bersama. Ya Ibu Sance Bui Kire, kemudian ada ada Ibu Ngayo Sunda, Ibu Ngayo, ya. Ada Ibu Uguis, Ibu Seska, Ibu Ani. Dan juga ada Bapak Penatua Bapak Wimpi Uguy. Ya, shalom.
Kita akan menyanyi bersama-sama. Kita kidungkan lagu Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati terujung tubuh kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, dia hidup. Untuk depan, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Serahkan kepada Ibu KPDB. Bu Sita, silakan. Baik, terima kasih. Terpujilah Kristus Tuhan kita, Sang Kepala Gereja yang sudah menyertai pelayanan Musafir Berdoa di edisi lembaran minggu akhir di bulan April 2023, Sabtu 29 April 2023. Disampaikan terima kasih untuk pelayanan ibadah, doa, dan firman dari pelayan khusus Penatua Revo Tampi dan Diaken Grace Langi bersama dengan tim doa UPK Bapak dan UPK Ibu di kolom 18, juga telah bersama dengan Bapak Pendeta Seldi Saronsong, juga ada Ibu Pendeta Lineke Tumbuhan bersama Bapak Fendi, dan semua yang boleh bersama mengambil bagian melayani Tuhan dalam pelayanan ibadah doa Musafir Berdoa pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan tentunya disampaikan terima kasih juga kepada seluruh sahabat doa penginjilan Musafir kolom 1 sampai kolom 29 yang terberkati dalam ibadah doa Musafir Berdoa pagi hari ini. Dinantikan kebersamaannya terus di minggu-minggu selanjutnya dalam pelayanan Musafir Berdoa. Dan tentunya terima kasih juga kepada co-host kami yang tetap setia, Penatua Marli Pandelaki. Tuhan memberkati. Dan baik sahabat doa penginjilan Musafir yang selalu diberkati Tuhan, untuk informasi Musafir Berdoa di minggu mendatang, tepatnya 3 Juni 2020 Mei, Bu Agnes. Mei. Bulan Mei ya. Tepatnya tanggal 6 Mei 2023 kita akan bersama dalam Musafir Berdoa dan berpuasa. Sebulan sekali di minggu pertama di bulan berjalan, sahabat doa penginjilan Musafir boleh mengambil bagian dalam pelayanan Musafir Berdoa dan berpuasa. Dan untuk bulan Mei ini di tanggal 6 Mei 2023. Selanjutnya, sahabat doa penginjilan Musafir pagi hari ini tidak lengkap di edisi terakhir bulan April 2023. Mari kita dengarkan bersama Sapa Musafir Berdoa yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kita, yang kami sapa dengan kasih, Bapak Pendeta Seldi Saronsong, langsung dari tempat bersama kolom 18. Disilahkan Pak Pendeta Seldi. Sahabat doa penginjilan Musafir Kelayan, terpuji nama Tuhan. Shalom. Damai di hati.
dari puncak Gemi Musafir Klean menuju ke lembah lembah apa di sini? Lembah ke-2B. Kami menyapa sekalian. Ada teman-teman badan pekerja yang boleh mengambil bagian, seluruh pelayan khusus, seluruh perangkat pelayanan, baik di aras jemaat maupun di aras kolom, Bapak Ibu lansia, dan semua yang sudah mengambil bagian, dan spesial untuk Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, dan semua yang sudah melayani melalui pelayanan khusus dan perangkat pelayanan kecelakaan tas. Bahwa seperti Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah perkumpulan murid-murid dan menyampaikan, mengungkapkan berkat damai sejahtera bagi kamu. Maka demikian kiranya damai sejahtera itu akan menjadi bagian kita semua. Selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat dan sukses, dan mengandalkan Tuhan. Shalom. Damai di hati, damai sejahtera menyertai Pak Pendeta Selby Karontong dan menyertai semua sahabat doa penginjilan Musafir yang saat ini bergabung 52 device. Dan selanjutnya mari kita dengarkan informasi pelayanan tingkat jemaat. Sudah hadir bersama dengan kita Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Penatua Gointis Tumbel. Dengan kasih, disilahkan. Terima kasih Bu Ketua KPDP, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan berkati Tuhan, sahabat Musafir berdoa, terpujilah Tuhan yang menganugerahkan kita kehidupan dan hari baru dan boleh bersama-sama dalam ibadah Musafir berdoa pagi ini. Ada beberapa informasi yang perlu untuk disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan kita di jemaat, berkaitan dengan kegiatan HUT wilayah Manado Barat Daya yang akan dilaksanakan pada bulan Juni, dan Musafir sebagai tuan rumah pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan, sekalipun itu nanti juga masih akan dibahas dalam sidang majelis jemaat pada besok hari. Tapi satu hal yang pasti bahwa jemaat kita sebagai tuan rumah, nah itu berharap Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan juga bisa menjadikan salah satu pokok doa dan supaya kegiatan HUT ke-53 wilayah Manado Barat Daya, Musafir sebagai tuan rumah bisa kita sama-sama topang untuk sukses dan melancarnya nanti. Panitia juga sekaligus panitia HUT, panitia HRG Musafir Event 3. Jadi yang akan menyelenggarakan, dan pasti di bulan Juni, sepanjang bulan Juni itu kita banyak kegiatan di jemaat kami Musafir Kleak. Satu hal yang perlu kami sampaikan jauh-jauh sebelumnya, karena juga memang baik Komisi Pelayanan Kategorial maupun juga Komisi Kerja di bulan-bulan Mei, Juni, Juli itu sangat padat kegiatannya. Karena itu juga diharapkan, kami berharap ada koordinasi, ada sinergitas agar supaya tidak ada yang terutama saling rebutan tempat di gedung gereja ataupun juga di ruang gedung serbaguna. Jadi ini jauh-jauh hari perlu kami sampaikan, karena itu sudah menjadi kegiatan-kegiatan yang super sibuk itu di pertengahan tahun.
antara Kompelka dan juga Komisi Kerja. Apalagi kita ada kegiatan dalam rangka HUT ke-53 wilayah Manado Barat Daya sebagai tuan rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan itu, maka Musafir akan mengikuti kegiatan-kegiatan antara lain yaitu lomba paduan suara, Pelsus, dan karena itu mulai hari ini selesai ibadah penalaan Alkitab dan sosial akan dilangsungkan kegiatan awal untuk persiapan untuk latihan KOR. Jadi selesai ibadah penalaan Alkitab sosial sebentar siang akan dilanjutkan dengan kegiatan latihan paduan suara pelayanku sebagai persiapan kita untuk ikut serta dalam lomba paduan suara dalam rangka HUT wilayah. Kemudian kegiatan lainnya yaitu pelaksanaan sidang majelis jemaat hari Minggu besok. Dan ini diharapkan pada kita pelayan khusus, kami maklumi tidak biasa lagi, kita sudah hampir 2 periode terakhir ini kita tidak pernah lagi melaksanakan sidang majelis jemaat di hari Minggu. Kali ini kita karena situasi dan pertimbangan tertentu, sidang majelis jemaat kita akan laksanakan bulan ini pada hari Minggu besok. Selesai ibadah pagi. Jadi perkiraan jam 11 kita akan mulai sidang majelisnya. Berharap Bapak Ibu, teman-teman, pelayan khusus untuk dapat ikut serta dalam kegiatan sidang majelis jemaat. Ada banyak agenda yang akan kita bahas pada sidang majelis besok. Barangkali itu hal yang dapat kami sampaikan, Bu Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Penatua Goimpis Tumbel, Tuhan Yesus memberkati. Dan sahabat doa penginjilan Musafir, mari kita akan abadikan momen lembaran minggu terakhir di bulan April, 29 April 2023 dengan open kamera. Silahkan, saya rindu yang bisa open kamera dapat memperlihatkan wajah-wajah yang ceria dan penuh semangat di weekend pagi hari ini. Silakan. Dan kita akan membentuk huruf M sebagai simbol Musafir berdoa. 1, 2, 3. Oke, dan terakhir beri jempol yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. 1, 2, 3. Baik, sahabat doa penginjilan Musafir, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Sampai berjumpa di Musafir berdoa minggu mendatang. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga tercinta dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Musafir berdoa. Maat demi musafir kleak, persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Kita